Ini adalah tenda Kompas LWY frame aluminium alloy. Gua pernah review juga yang fiberglass, cuman ini yang lebih banyak dicari nih. Ini kapasitas 4 orang, yang mana tenda ini sekarang menjadi alternatif pilihan para pendaki karena memang harganya yang murah, tapi spesifikasinya ini setara dengan tenda-tenda harga 1,2, 1,5 juta bahkan 2 jutaan. Kita bahas aja langsung untuk ke tenda Kompas LWY ini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Akhirnya gue datang juga nih tenda dari Kompas ini. Ada dua warna, ada warna biru sama ada warna orange nih. Nanti gue kasih tahu juga untuk warna orange-nya. Ini tendanya sebetulnya dari kemarin-kemarin gue pengen beli tenda ini, cuman gue nyari harga-harga yang paling murah karena emang nantinya bisa gue rekomendasiin ke toko yang nantinya kalau emang lu pengen beli ke toko itu aja gitu kan. Untuk tenda ini sebetulnya harganya variatif banget. Kalau kita ngecek di online shop itu harganya macem-macem lah. Dan gue rasa di toko yang gue beli ini harganya termasuk paling murah, cuma 850.000. Kalau yang lain itu ada yang 900, ada yang 950. Kalau ini termasuk paling murah lah gitu kan, 850.000 aja. Gue belanjanya di toko Kilimanjaro Outdoor Store. Kalau emang nanti lu suka tenda ini, emang lu butuh dan nyari dari kemarin gitu, stoknya lagi banyak tapi tetap terbatas, jadi lu buru-buru sikat aja, takut keburu kehabisan nantinya. Kalau kita bandingin nih tenda Kompas yang framenya fiberglass dengan tenda Kompas LWY yang framenya aluminium alloy ini, lebih laku yang mana sih? Sebetulnya kalau kita banding-bandingin, lebih laku yang aluminium alloy. Karena apa? Yang fiberglass harganya itu 600 sampai 700 ribuan lah. Ada yang 625, 650, 675. Pokoknya antara range 600 ribu sampai 700 ribu. Kalau yang ini 800 ribuan aja atau 850 di toko yang gue beli. Kalau harga segitu kan nggak beda jauh ya. Jadi orang-orang ya udah mending milih yang aluminium alloy aja daripada yang fiberglass. Udah ketahuan kan dari ketahanan framenya lebih unggul si aluminium alloy. Makanya tenda ini sekarang menjadi inceran banget nih untuk para pemula, untuk pendaki-pendaki lama. Kayaknya semuanya lagi ngelirik tenda Kompas ini karena harga yang dikasih sangat berbeda jauh dengan spesifikasi yang dikasih. Harga-harganya itu harga-harga tenda-tenda yang murah gitu kan. Tapi spesifikasinya tenda-tenda yang mahal. Kita langsung bahas aja. Kenapa sih tenda ini bisa selaku itu? Oke, ini adalah tenda LWY aluminium alloy kapasitas 4 orang. Ini untuk si ukurannya cukup banget untuk 4 orang. Kalau emang untuk 3 orang itu sangat-sangat cukup banget dan barang-barang masih bisa disimpan. Tapi kalau lu nanya ini kalau 4 orang gimana Bang? Barang-barang masih ada space nggak? Masih ada. Karena memang untuk ukurannya sendiri, untuk panjangnya nih, untuk panjang dari kiri ke kanan sini ini 210 cm. Terus untuk panjang ke depan ini 180 cm. Terus untuk tingginya 130 cm. Terus untuk teras depan dan teras belakang sama-sama di 60 cm. Cuman bedanya pintu depan sama pintu belakang adalah dari resleting. Kalau yang depan ini ada 2 resleting karena membentuk teras nanti untuk bagian depan sini. Kalau untuk belakang hanya ada 1 resleting karena memang dibedakan nih untuk bagian depan sama bagian belakang biar nantinya lu nggak bingung untuk pemasangan tendanya sendiri. Terus yang lu dapetin di sini adalah ada outer, terus ada inner, ada pasak, terus ada frame. Kita bahas satu-satu nih karena emang kalau tenda ini kebanyakan orang pengen tahu, Bang ini PU-nya berapa nih? Ini bisa nahan curah hujan sampai berapa mm sih gitu kan? Terus dingin nggak? Terus bawahnya pakai apa? Ini tembus hujan nggak di bagian bawahnya? Kondensasi atau enggak tendanya? Akan kita bahas semuanya di sini. Kita ke bagian outer dulu. Outer di sini ini memakai bahan polyester. PU-nya 3000 mm. Kalau PU 3000 mm udah sering banget gue bilang bahwa itu sangat-sangat aman dipakai di gunung-gunung Indonesia atau untuk menahan curah hujan yang ada di gunung-gunung di Indonesia. Tapi kalau memang PU-nya udah 3000 mm, kalau tidak full sim seal itu akan mengurangi tingkat ketahanan waterproofnya juga. Makanya untuk si tenda LWY ini atau Kompas LWY ini udah full sim seal di semua jahitannya. Jadi ketika PU-nya 3000 mm, untuk di setiap jahitannya itu udah di full sim seal, jadi benar-benar aman banget. Tidak ada ceritanya rembes di bagian jahitan-jahitannya. Ada beberapa tenda yang tidak memakai full sim seal, alhasil ya ketika hujannya deres banget itu akan tembus di bagian jahitan-jahitan tersebut. Kalau emang hujan-hujan gerimis mah masih aman. Terus untuk bagian innernya ini memakai bahan polyester juga sama, cuman dicampur dengan B4 mesh dan breathable juga. Ketika si tenda-tenda Big Adventure ini memakai B3 mesh, ini memakai B4 mesh. Kalau fungsinya sama aja, tentunya ketika ada serangga atau semut kayak gitu mau masuk ke bagian
dalam tenda kita melewati si mesh itu tidak akan bisa masuk, karena memang walaupun ada pori-pori atau rongga-rongga yang luas, kalau serangga tidak bakal masuk karena memang bener-bener rapat banget untuk si B4 mesh ini. Pengalaman gua ketika gua memakai tenda dengan inner yang mempunyai komposisi seperti si Kompas ini tuh sebetulnya dikatakan dingin itu tidak juga, tapi dikatakan hangat tidak juga. Jadi untuk di bagian polyester dengan meshnya ini 50% 50%. Tapi balik lagi, kalau emang lu mau menghangatkan tubuh di atas gunung atau dalam tenda, tidak bisa hanya mengandalkan tenda saja, tapi sleeping sistemnya, entah itu layering jaket, entah itu sleeping bagnya, itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau ditanya hangat atau enggak, ini masih aman ketika dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Karena memang komposisinya ini 50% bahan-bahan polyester, 50% bahan-bahan B4 mesh tadi yang breathable. Terus bagian floor. Nah, di bagian floor ini termasuk paling penting juga untuk si tenda ini tidak mendapatkan footprint. Tapi memang ketika kita ngelihat spesifikasi floornya, ini udah memakai bahan polyester juga. PU-nya ini 5000 mm. Di toko yang gua beli ini mencantumkan spesifikasi di 5000 mm. Spesifikasinya langsung dari sales Kompasnya. Makanya ini kenapa akhirnya tidak memakai footprint, ya PU-nya aja udah gede gitu kan, 5000 mm. Jadi emang bisa dikatakan ini aman walaupun tidak memakai footprint. Tapi kalau kita dikasih pilihan mending pakai footprint atau enggak, ya tetap harusnya sih pakai footprint, tapi ini tidak memakai footprint, tapi aman. Dan untuk di setiap jahitan si bagian floor ini udah memakai sim seal juga, jadi aman ketika ada genangan air di bagian bawah, ini nggak bakal tembus melewati jahitan-jahitan tadi. Terus untuk berat dari tenda ini berapa sih? Tenda ini beratnya 2,4 kilo aja, jadi termasuk tenda yang tidak ultralight tapi tidak terlalu berat juga, karena memang dari material yang dipakai ini tidak seperti tenda-tenda yang memakai fiberglass atau floor yang memakai terpal kayak gitu atau bahan-bahan PE. Jadi untuk si beratnya, untuk tenda berkapasitas 4 orang, berat 2,4 kilo itu normal, tidak berat dan tidak terlalu ringan juga. Aman-aman aja lah kalau untuk berat segitu untuk kapasitas 4 orang. Terus frame yang dipakai oleh si tenda Kompas LW ini ya tentunya tadi gue sebutin juga, ini memakai frame aluminium alloy warna silver. Jadi aluminium alloy itu ada warna-warna orange, ada warna-warna kuning. Kalau ini warna-warna silver, dan ada 2 batang gitu, ada 2 batang yang mana nanti untuk pemasangannya ini menilang. Terus pemasangannya pun gak ribet, tinggal lu bentangkan aja kedua si frame-nya, terus lu tinggal cantol-cantol aja, karena ini bukan tenda yang menggunakan pemasangan tenda-tenda konvensional yang frame-nya lu masuk-masukin tuh. Ini beda banget karena emang untuk pemasangannya lebih mudah, tinggal lu pasang frame, dibentangkan aja, disilang, terus tinggal tarik tali yang di tengah, terus tinggal lu cantol-cantol aja untuk bakal-bakalnya udah jadi. Tinggal lu pasang bagian outernya. Jadi aman banget. Untuk frame-nya aman dari badai, terus pemasangannya juga lebih memudahkan. Untuk pasaknya sendiri, ini model pasak yang L atau tanda seru gitu. Memang kalau pasak-pasak kayak gini itu bentuknya lebih kecil atau diameternya rata-rata lebih kecil dan lebih rentan untuk bengkok. Apalagi lu menemukan tekstur tanah yang bebatuan, mungkin nanti di beberapa gunung kan ada yang susah untuk menusukkan pasak atau untuk menembus si tanah itu menggunakan pasak-pasak kayak gini. Paling untuk pasak-pasak kayak gini akan lebih mudah untuk bengkok aja ketika menemukan tekstur tanah yang agak keras. Terus fitur-fitur lainnya ada apa aja? Di dalamnya ada gantungan lampu tenda, nantinya ada 1 di bagian atas itu. Terus ada saku-saku juga di kanan sama di kiri. Totalnya ada 4 saku, di kanan 2 sama di kiri 2. Untuk nyimpen handphone atau nyimpen tolak angin segala macamnya bisa disimpan di keempat saku itu. Terus ada juga sirkulasi udara di bagian kanan sama di bagian kiri, yang mana sirkulasi udara itu bisa ditutup sama bisa dibuka juga. Ketika mungkin packaging ditutup aja, ketika mungkin udah didirikan tendanya langsung dibuka aja, karena memang nanti itu akan ngebentuk sendiri, tinggal lu buka aja melalui bahan velcro itu. Jadi aman untuk sirkulasi udara. Kalau emang lu malam-malam gerah gitu kan atau siang-siang gerah, ada udara masuk lewat sirkulasi udara itu. Terus yang terakhir adalah tenda ini udah dikasih 4 tali atau 4 guy rope. Artinya untuk si tenda ini ketika emang lu mau kokoh gitu kan, lu pasang aja tali-talinya nih di 4 sudut, di depan 2, di belakang 2. Karena memang ketika dipakai di gunung jangan menyepelekan tali-tali ini, dan memang ketika lu mau tidur pastikan tali-talinya ini udah terpasang kokoh. Takutnya ketika malam-malam tiba-tiba ada angin atau badai, kalau emang talinya udah dipasang dengan kokoh, lu tidak akan kesusahan nantinya
tendanya bisa-bisa rubuh kalau emang nggak dipasang untuk si tali-talinya. Dan si talinya ini ada semacam penguncian gitu, tinggal lu tarik aja. Lu nggak perlu pusing gimana cara untuk mengikat tali dengan kencang. Lu tinggal hanya cantol di bagian pasaknya aja, lu tinggal tarik aja, nanti itu kan kencang sendiri. Karena emang di bagian untuk si talinya ini ada bakal untuk pengencangan yang otomatis dilakukan, nanti tinggal lu tarik aja. Itu dia spesifikasi atau fitur-fitur yang ada di tenda aluminium alloy ini, atau tenda Kompas LWY yang framenya ini aluminium alloy. Karena yang lebih ditanyakan sama penonton itu, sama penonton gue itu, bang kompas yang fiber dong, bang kompas yang alloy dong gitu ya. Jadi lebih simpel gitu kan, ada kompas fiber, ada kompas alloy. Jadi ada tim-timnya gitu. Ada kelebihan yang gue temukan di sini, ada 6 nih kurang lebih, terus ada 2 kekurangan juga yang gue temukan di sini. Terus siapa yang cocok untuk membeli atau memiliki tenda si Kompas LWY ini? Kelebihan yang pertama adalah dengan harga yang hanya 850.000, lu udah mendapatkan spesifikasi tenda yang mana spesifikasi ini setara dengan tenda-tenda di atas 1 jutaan. Makanya dengan harga semurah itu, ya gua nggak bisa bilang apa-apa lagi selain ini sangat-sangat direkomendasikan buat lu pendaki pemula maupun pendaki yang udah lama. Kalau emang budgetnya lagi minim, lu sikat aja si tenda ini karena spesifikasinya ini benar-benar mumpuni untuk dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Terus kelebihan yang kedua adalah PU atas ini udah 3000 mm, aman. Terus PU bawah atau PU floornya ini udah 5000 mm. Jadi untuk harga 850 ribuan lagi nih, lu dikasih PU yang 3000 mm dan 5000 mm di bagian bawahnya. Rata-rata ketika lu mengeluarkan budget-budget yang 800 ribuan ini, biasanya sih dapat 2000 mm atau 2500 mm untuk si PU-nya. Kalau ini udah dikasih PU yang gede di atas 3000, di bawahnya 5000 mm. Terus kelebihan yang berikutnya adalah frame-nya tentunya. Ini frame-nya udah aluminium alloy. Di harga yang sama di merek lain kayak merek-merek Array, kayak merek-merek Consina, terus kayak merek-merek Iger, lu mungkin masih mendapatkan frame fiberglass dengan harga yang sama yang dikasih oleh si Kompas LWY ini. Tapi ketika lu mengeluarkan budget 850.000 untuk tenda Kompas ini, lu mendapatkan frame aluminium alloy. Jadi ketika lu membandingkan brand, ya mungkin brandnya lebih terkenal mereka, tapi kalau kita ngelihat spesifikasi yang kita butuhkan, ya ini bisa mengalahkan tenda-tenda dengan brand-brand yang udah gede, karena harga yang kita keluarkan mendapatkan spek yang tinggi. Sedangkan lu ketika mengeluarkan harga di brand-brand udah terkenal itu yang gue sebutin tadi, yaitu masih mempunyai spek-spek yang terbilang masih rendah gitu kan. Terus kelebihan yang berikutnya adalah pemasangan tenda ini bener-bener gampang banget. Yang tadi gue bilang di awal, pemasangan tenda ini tidak seperti tenda-tenda konvensional yang mana tendanya ini lu tusuk ke bagian outernya tuh, si frame-nya kadang suka putus-putus tuh karena kan ada patahan-patahan frame. Kalau ini tidak, lu hanya perlu membentangkan kedua frame, lu tinggal cantol-cantol aja karena itu ada bakalnya juga. Udah, lu masang tenda ini 1 orang aja ini cukup banget, nggak perlu ribet 2 orang atau 3 orang, udah 1 orang aja ini akan cepat untuk proses pendirian tendanya. Karena pemasangannya ini benar-benar gampang, karena memang bentukan inner dan bentukan frame-nya ini memudahkan untuk pemasangan nantinya. Terus kelebihan yang berikutnya adalah tenda ini punya 2 teras, teras depan sama teras belakang. Karena memang kalau untuk si panjangnya sendiri, mau itu teras depan, mau itu teras belakang, untuk panjangnya ini benar-benar sama di 60 cm. Cuman bedanya memang kalau untuk di bagian teras belakang ini hanya ada 1 resleting. Untuk teras depan ini ada 2 resleting, sehingga ketika perlu alas untuk penghalang angin atau hujan di bagian depan, ini bisa dibentangkan, tinggal lu ikat atau tinggal lu disanggahkan menggunakan trekking pole. Jadi dikasih 2 teras depan sama teras belakang. Kelebihan yang terakhir adalah jarak di antara inner dan outer ini bener-bener jauh, seperti yang gue bilang. Kalau emang tenda yang lu beli itu double layer, tapi ketika lu pasang nih outernya, lu lihat dari dalam gitu kan, lu lihat dari dalam gitu kan, wah ini bener-bener deket nih antara jarak outer sama jarak si bagian innernya. Itu akan bahayanya kenapa? Karena memang ketika hujan deras, si outer ini akan mengalami kondensasi. Kalau outer dengan inner ini bener-bener dekat, itu ketika kondensasi itu akan netes ke bagian innernya dan akan netes ke bagian badan kita. Kalau untuk jaraknya jauh nih antara inner sama outer, ketika ada kondensasi ya tetesan-tetesan kondensasi itu akan langsung turun ke bagian tanah. Karena memang jarak antara inner sama outer ini benar-benar harus diperhatikan ketika lu mau memilih tenda nantinya. Ini jauh nggak nih? Kalau jauh aman, kalau deket
kayaknya lu harus pikir-pikir lagi atau lu akalin biar nggak terlalu dekat untuk si bagian outer sama innernya. Untuk kekurangan dari tenda ini ada dua yang gue temukan. Yang pertama adalah tenda ini tidak mendapatkan footprint. Jadi lu harus mengocek biaya lagi 100.000, 125.000 untuk mendapatkan footprintnya atau untuk membuat lu lebih pede ketika tidur di tenda ini. Karena memang mungkin lu terbiasa dengan adanya footprint, ya lu harus beli footprint lagi karena si Kompas ini tidak include footprint. Tapi kenapa akhirnya si tenda ini tidak include footprint? Karena memang kalau kita ngelihat dari spesifikasinya, PU di bagian bawahnya ini udah 5000 mm, jadi bener-bener aman banget. Makanya mungkin ketika tidak dikasih footprint pun masih aman nih gitu. Terus kekurangan yang kedua adalah, bukan kekurangan tapi resiko semua tenda-tenda yang modelnya tenda dum kayak gini. Kalau tenda dum kayak gini kan rata-rata panjangnya itu atau tingginya itu 130 sampai 135 cm. Kalau tenda-tenda kayak gini itu ketika ada angin harus bener-bener dipasang tali-talinya, karena ketika ada angin kencang tenda-tenda dum itu lebih rentan untuk ketabrak angin. Karena memang kalau tenda-tenda yang lebih pendek yang panjangnya atau tingginya itu cuma 125 cm itu kan model-model tenda pendek tuh, jadi ketika ada angin tuh tidak terlalu kena lah untuk ditabrak oleh angin. Kalau tenda-tenda dum resikonya kayak gitu, lebih rentan untuk ditabrak oleh angin. Tapi ini bukan kekurangan yang fatal, artinya ini masih bisa diatasi dengan tali-tali tadi. Ketika lu memasangkan tali-talinya dengan benar dan dengan kencang, resiko untuk tertabrak angin itu akan lebih sedikit, atau ketika kena badai itu untuk tingkat rubuhnya itu akan lebih sedikit. Ditambahkan si framenya udah aluminium alloy, jadi framenya aman, tinggal lu pasang tali-talinya dengan benar dan dengan kencang. Bener-bener pastikan harus kencang, ketika ada angin atau badai itu akan aman. Terus siapa yang cocok untuk membeli tenda dari Kompas ini yang framenya aluminium alloy ini? Yang pertama adalah pendaki-pendaki pemula yang mempunyai budget minim tapi pengen spesifikasi yang tinggi. Ini bisa jadi rekomendasi karena rata-rata tuh yang nanya ke gue nih, yang nge-DM atau komentar ini, "Bang, gue punya budget 800.000 nih. Bang, gue punya budget 700.000 nih. Enaknya pakai tenda apa nih Bang ya? Enaknya pakai tenda apa Bang? Karena memang gue pemula nih Bang." Ya ketika lu nanya kayak gitu, ya gue saranin pasti rata-rata tenda Kompas ini yang entah itu yang fiber atau entah itu yang aluminium alloy, karena itu cocok dengan range harga yang lu punya saat ini. Tenda Kompas ini cocok banget untuk pendaki-pendaki pemula yang mempunyai budget minim tapi pengen nyaman tidur di atas gunung. Tinggal sikat aja. Terus yang cocok juga membeli tenda ini adalah pendaki-pendaki kelompok. Ini bisa jadiin rekomendasi karena kapasitasnya kan bisa 4 orang nih. Ketika lu mungkin ketika melakukan pendakian itu rata-rata itu 3-4 orang, lu hanya perlu bawa satu tenda aja tapi cukup untuk semua orang, termasuk barang-barangnya juga. Jadi lu nggak perlu bawa tenda-tenda yang 5-6 orang mungkin. Jadi lu hanya perlu membawa satu tenda ini aja dan ini akan cukup untuk 3-4 orang. Buat pendaki-pendaki kelompok ini bisa jadi rekomendasi. Terus siapa lagi yang cocok untuk membeli tenda Kompas ini adalah pendaki-pendaki yang bosan memakai frame fiber. Selama ini mungkin lu pakai tenda-tenda yang frame fiber dan ketika lu di atas gunung lu selalu ngerasa khawatir ketika ada angin kencang atau ada hujan gede gitu kan. Lu mungkin bosan dengan situasi kayak gitu, lu bisa jadikan ini pengganti tenda lu yang sekarang punya di rumah. Upgrade lah gitu kan, ketika lu pengen upgrade spesifikasi tapi harganya ini tidak mau terlalu mahal, lu tinggal sikat aja. Kalau mungkin lu punya tenda-tenda are yang harganya 800.000 yang framenya masih fiber, bawahnya masih terpal gitu kan. Lu pengen upgrade lagi, tapi ketika lu ngambil brand-brand yang cakep gitu kan, itu harganya 1,5, 1,4. Lu tinggal mengeluarkan harga yang sama gitu kan, tapi spesifikasinya berbeda dengan tenda yang lu punya saat ini gitu kan. Karena dari framenya udah aluminium alloy, bawahnya udah polyester juga untuk floornya, PU-nya 5000 mm, terus bagian atasnya juga udah PU 3000 mm. Jadi ketika lu bosan dengan tenda lu ya di rumah sekarang nih dengan frame fiber, lu bisa jadiin rekomendasi untuk pengganti tenda lu di rumah dengan harga yang cenderung sama. Terus yang terakhir yang cocok untuk membeli tenda ini adalah lu para pendaki yang bosen masang tenda tuh selalu lama gitu kan, karena memang pemasangannya ini masih pakai konsep tenda-tenda konvensional gitu kan. Lu masih ditusuk-tusuk terus nggak bisa pasang sendiri, lu harus pasang berdua, karena memang kalau tenda-tenda yang pemasangannya itu masih konvensional tuh rata-rata harus berdua karena memang harus bener-bener ditekan dari sini terus dibentangkan gitu kan. Kalau tenda ini masangnya gampang, framenya juga gampang dipasang. Jadi kalau emang lu selama ini bosen dengan tenda lu yang selalu ketika lu nyampe tempat camp ini PR banget nih masang tendanya, susah gitu kan, lu tinggal ganti menggunakan tenda Kompas ini
karena harganya pun tidak terlalu beda jauh mungkin dengan tenda yang lu punya sekarang. Di range harga 800 ribuan ini masih termasuk murah banget lah. Oke, jadi itu aja tenda Kompas ini udah gue bahas nih, ada dua warna, ada warna biru sama ada warna orange. Di sini lu milih aja mau warna biru atau orange. Sumpah saran gue, lu buruan sikat aja karena memang stoknya bener-bener terbatas. Gue langsung kasih link ke tokonya Kilimanjaro Outdoor yang harganya 850.000 di tempat dimana gue belanja tenda ini, karena memang kalau gue ngecek harga di online shop itu kan bener-bener bersaing. Si Kilimanjaro ini termasuk ngasih harga atau masang harga paling murah 850.000 aja. Ada warna biru sama ada warna orange, lu buruan sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Mudah-mudahan lu kebagian, mudah-mudahan stoknya masih ada, karena memang kemarin tuh datang banyak tapi gue yakin tenda ini laris parah. Jadi lu buruan sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, lu silakan like sama share aja ke teman-teman lu biar pada nonton juga teman-teman lu, biar pada tahu juga ada tenda cakep dan murah juga. Terus jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe gue nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.